Kampanye tatap muka seperti yang selama ini dilakukan para capres dan cawapres dinilai masih efektif dilakukan. Namun menurut peneliti Perludem akan lebih baik jika kampanye tatap muka bisa berlangsung secara interaktif antara capres-cawapres dan calon pemilihnya. Kampanye tatap muka interaktif memberikan peluang kepada calon pemilih untuk bertanya langsung kepada calon pemimpinnya. Saat itulah calon pemilih bisa menilai isi kepala sang capres atau cawapres. Dengan demikian kampanye tidak berjalan satu arah dan bersifat doktrinisasi visi misi capres-cawapres kepada masyarakat. Selain itu kampanye interaktif juga bisa dimanfaatkan untuk kampanye media sosial, di mana kutipan jawaban dari capres-cawapres bisa dielaborasi menjadi sebuah konten. Namun demikian, kampanye tatap muka interaktif sebaiknya dilengkapi pula dengan kontrak politik. Jadi yang dilihat itu bukan hanya dalam tataran konseptualnya lagi, lebih jauh bisa masuk ke hal-hal teknis sehingga kita bisa memastikan apakah si capres ini memahami betul gitu apa yang kemudian diucapkan oleh dia gitu ya, misalnya di dalam janji-janji politiknya seperti itu. Dan kemudian juga bisa mungkin ada model-model kalau kita lihat gitu ya, ada model kontrak politik misalnya, kontrak politik dengan antara pemilih gitu ya, sebagai bentuk partisipasi publik juga sebetulnya untuk memastikan agar si capres atau cawapres ini dia bisa punya komitmen gitu. Beragam cara dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk merebut hati calon pemilih seperti capres nomor urut 1 yang melakukan kampanye dalam bentuk desak Anies, pasangan Prabowo Gibran yang bagi-bagi susu, hingga capres Ganjar yang menginap di rumah warga. Seberapa efektifkah gaya kampanye ketiga pasangan calon pemimpin Indonesia ini? Bergabung bersama kami malam hari ini peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem, Kavi Adlan Hafiz. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Reza. Malam, Mas Kavi, ini kita sudah lihat bahwa ketiga pasangan calon ini punya gaya kampanye interaktifnya masing-masing begitu ya. Seberapa efektifkah gaya mereka masing-masing? Nanti kita akan bahas secara detail dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 begitu. Kita bahas secara general terlebih dahulu. Iya, tentu saya kira kampanye ini kan bukan hanya untuk mendongkrak elektabilitas, gitu ya. Artinya efektivitas dari kampanye ini bukan hanya untuk elektabilitas semata, tetapi lebih jauh apa yang kemudian disampaikan di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa kampanye ini adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat dan kemudian dilaksanakan secara bertanggung jawab seperti itu. Nah, kalau untuk kita melihat bagaimana apakah dia efektif atau tidak gitu ya, bahwa kemudian tentu kampanye interaktif terutama ini kan bentuknya bisa macam-macam gitu ya. Tetapi terutama kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemilu maka ada pertemuan tatap muka misalnya, kemudian juga ada pertemuan terbatas. Nah kita melihat bahwa kampanye interaktif ini memang memberikan ruang kepada pemilih gitu ya untuk kemudian berinteraksi langsung dan mengecek isi pikiran dari para capres, para cawapres seperti itu tentang apa yang menjadi visi, gagasan, kemudian juga bahkan track record seperti itu serta personanya. Dan selain itu juga pemilih juga bisa mengecek bagaimana pola interaksi, bagaimana pola komunikasi antara kandidat seperti itu dengan pemilih. Jadi itu yang kita bisa lihat sehingga kita bisa pastikan bahwa ini menjadi basis kita untuk menentukan pilihan di Pilpres di 2024 yang akan datang. Baik, Mas Kavi, kita bahas satu persatu begitu ya. Kita mulai dari capres nomor urut 3. Ada Ganjar Pranowo yang suka menginap di rumah warga. Bagaimana Perludem melihatnya? Ya, kita tidak bisa komentar lebih jauh gitu ya kalau terkait dengan bagaimana kontestasi elektoralnya. Tapi saya kira tentu ada beragam cara gitu ya untuk melakukan kampanye interaktif. Apapun itu dengan misalnya mengisi rumah warga, kemudian melakukan forum terbuka secara bebas dan seterusnya. Ini yang penting adalah bagaimana kemudian interaksi lagi-lagi interaksi dengan pemilih seperti itu. Kita bisa kan di dalam kampanye-kampanye interaktif itu kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari pemilih di mana pemilih ini kemudian punya pertanyaan yang macam-macam yang ini tidak terprediksi seperti itu dengan apa yang mungkin sudah disiapkan oleh para kandidat seperti itu. Jadi ini adalah jawaban yang spontan gitu ya sehingga kita bisa langsung melihat gitu ya. Jadi bukan hanya debat tetapi juga kampanye interaktif ini kita juga bisa langsung melihat bagaimana kemudian capres cawapres itu menghadirkan solusi gitu ya sehingga kita bisa langsung melihat juga oh solusinya A misalnya, oh solusinya B misalnya. Sehingga kita bisa langsung menentukan gitu ya, oh ini sesuai dengan saya, oh ini tidak sesuai dengan saya. Jadi apapun itu bentuknya entah itu kemudian tidur di rumah warga dan lain sebagainya, saya kira
ketika ada interaksi yang kemudian terjadi dan memang direkam juga oleh media gitu, maka ini bisa jadi cara yang efektif juga untuk melakukan kampanye. Oke, oke. Menginap di rumah warga ini apakah juga termasuk dalam pertemuan terbatas begitu? Iya, tentu kalau misalnya kita klasifikasikan kampanye dalam undang-undang pemilu itu kan apa namanya ada pertemuan tatap muka gitu ya, Hmm. apakah kemudian ada pertemuan terbatas seperti itu. Tentu ini bisa dimasukkan misalnya ke dalam pertemuan terbatas. Walaupun juga ada model-model kampanye lainnya yang kemudian tidak diatur oleh undang-undang tetapi tidak boleh bertentangan oleh undang-undang. Seperti misalnya kampanye door to door gitu ya. Itu kan mungkin bisa masuk juga ke dalam klasifikasi kampanye door to door. Yang penting tidak melanggar undang-undang, peraturan perundang-undangan dan juga tetap kalau kami punya satu usulan juga agar tetap memperhatikan misalnya transparansi dana kampanyenya seperti apa gitu ya dan agar kampanye ini juga bisa sampai kepada masyarakat. Oke, kalau kita bicara mengenai peraturan-peraturan tadi yang Anda katakan jangan sampai dilanggar, terus adanya dana yang terbuka, kita bergeser sedikit ke pasangan berikutnya. Ada pasangan Prabowo Gibran yang memang sering belusukan dan juga bagi-bagi susu gratis begitu. Bagaimana Anda melihat? Apa gaya kampanye interaktif ini juga cukup efektif dilakukan? Iya, lagi-lagi, apakah kemudian ini kan kemudian menjadi pertanyaan ya, apakah Hmm, kemudian dengan bagi-bagi susu misalnya itu ada interaksi gitu ya, jangan hmm. sampai kemudian hanya membagi saja, gitu. Bukan hanya membagi saja, tetapi juga interaktif ini kan artinya ada diskusi antara kandidat dengan pemilih, gitu ya. Jadi ketika ada diskusi semacam itu dan memang diskusinya terekam gitu ya oleh media sosial juga dan bahkan itu dikutip di media sosial sehingga kemudian disebarkan maka itu bisa jadi efektif. Tetapi ketika hanya membagi susu saja, misalnya saya nggak tahu ya bagaimana yang dilakukan oleh paslon nomor 2 misalnya secara lebih jauh, apakah ada diskusi juga, kemudian apakah diskusinya kemudian bisa terbuka gitu ya, bisa transparan, semua orang bisa melihat itu seperti apa saya belum melihat itu seperti itu. Oh, Tapi apakah kemudian ada interaksi ini yang menjadi persoalan yang sangat penting. oke, kita bergeser ke capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang melakukan forum dalam bentuk desak Anies begitu ya, yang sudah beberapa kali dilakukan. Bagaimana Perludem melihatnya? Ya, kami kira ini satu model kampanye yang juga penting gitu ya. Artinya ada percakapan dua arah seperti itu antara kandidat dengan pemilih. Hmm. Nah, kita kan terbiasa gitu ya di 2019, 2014 dan seterusnya. Itu kan kita terbiasa untuk kampanye yang eh, pertemuan tatap muka yang memang banyak mengundang massa yang banyak tapi hanya satu arah. Artinya hanya ada pidato-pidato dari capres, dari para pendamping capres dan seterusnya. Hari ini kita lihat memang ada beberapa capres dan saya kira bukan hanya desak Anies ya, saya kira ada beberapa program lainnya di capres-capres yang lain atau di paslon yang lain yang juga menggunakan yang sama seperti itu modelnya. Jadi memang ini jadi satu kampanye yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di kampanye interaktif tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kesannya random, ya mungkin kesannya random, artinya tidak sesuai tema, tidak nyambung dengan apa yang sudah dibahas dan seterusnya. Tetapi jangan-jangan pertanyaan-pertanyaan yang kesannya random itu tadi, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili keresahan suatu komunitas misalnya atau suatu kelompok pemilih tertentu. Misalnya saya lihat di beberapa kampanye ada mahasiswa yang kemudian bertanya soal tiba-tiba nih bertanya soal uang kuliah tunggal seperti itu. Hari ini memang itu tidak terlalu merekam kepentingan publik luas, tapi bagi teman-teman mahasiswa ini jadi satu persoalan yang sangat penting. Makanya kemudian pertanyaan semacam ini memang harus dihadirkan ke para kandidat sehingga kita bisa melihat nih solusi yang ditawarkan oleh para kandidat itu apa. Serta lagi-lagi pola interaksi antar kandidat dengan pemilih itu seperti apa. Kalau kita bisa lihat misalnya polanya baik gitu ya, pola interaksi dan komunikasinya baik, maka kita juga bisa sedikit banyak memastikan gitu ya nanti ketika misalnya dia jadi presiden terpilih seperti itu dia juga bisa menyerap aspirasi publik gitu ya sehingga memang apa yang dikerjakan itu adalah yang memang permasalahan-permasalahan yang ada di publik. Oke, baik Mas Kavi, ini yang cukup menarik adalah tadi di awal Anda katakan juga ini bisa dalam bentuk
menggunakan sosial media sebagai platform. Nah, beberapa waktu belakangan ini memang Anies Baswedan terlihat melakukan live streaming begitu ya, sambil berbincang dengan pengikutnya. Bahkan yang cukup viral adalah kemarin sampai lupa cara atau tidak tahu cara mematikan live-nya seperti apa. Seberapa efektifkah untuk berbicara langsung, interaktif secara langsung dengan pengikutnya, mengingat memang kalau misalnya kita kampanye kan hanya terbatas untuk usia tertentu, sedangkan sosial media tidak ada batasan usia di sana. Ya, walaupun begitu, tapi memang ada ceruk-ceruk tertentu gitu ya, Hmm. terkait dengan kelompok usia. Seperti misalnya generasi Z, kemudian generasi milenial. Tetapi apapun itu, tentu itu pasti efektif, karena generasi milenial dan juga di generasi Z ini merupakan proporsi populasi pemilih yang paling besar gitu ya, di antara kelompok-kelompok usia lainnya. Maka kemudian memang media sosial ini menjadi satu cara untuk melakukan kampanye yang sangat-sangat efektif seperti itu. Dan kita lihat gitu ya bahwa jangkauan internet, kemudian penggunaan media sosial di Indonesia itu kan sudah sedemikian luas gitu, walaupun memang belum maksimal. Nah, tetapi apapun itu, memang media sosial ini menjadi sangat efektif kalau kita gunakan untuk melakukan kampanye. Nah, tadi kampanye interaktif itu kan memang terbatas ya, hanya di audiens-audiens yang memang hadir di lokasi gitu ya. Tetapi ketika substansi yang ada di kampanye interaktif itu kemudian dikutip dan akhirnya disebarkan melalui media sosial, malah ini menjadi lebih efektif lagi seperti itu. Selain juga interaksi, saya belum pernah dengar gitu ya ada capres atau cawapres yang live streaming misalnya di TikTok ya, baru kemarin itu ya saya lihat, dan itu jadi salah satu ruang yang penting gitu ya bagi publik untuk kemudian bisa mengungkapkan keresahannya. Karena gini Mas, kita kan punya persoalan ya, ada persoalan kebebasan berpendapat seperti itu. Ketika ada kampanye yang interaktif, baik itu di lapangan maupun di media sosial, maka kita bisa memastikan juga bahwa oh ternyata kandidat-kandidat tertentu ini bisa punya komitmen, misalnya kita bisa jamin komitmen soal kebebasan berpendapatnya seperti itu. Ini juga yang jadi concern di kita seperti itu. Oke, Mas Kavi, tapi yang cukup menarik adalah ternyata model kampanye seperti ini juga ada penolakan. Ada catatan kami, Anies Baswedan sempat mengatakan beberapa dari desak Anies sempat dibatalkan karena memang ada penolakan di sana. Lalu juga ada spanduk tolak capres pelanggar HAM di Aceh ketika Prabowo datang di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira ini penting ya untuk kemudian kita menghadirkan ruang yang setara bagi tiap capres, bagi tiap cawapres untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya kita harus lihat terlebih dahulu apakah kemudian larangan atau pembatalan ini datangnya dari mana? Apakah dari pemilik venue misalnya? Kalau misalnya dia dari pemilik venue, kenapa kemudian dibatalkan seperti itu dan seterusnya? Saya kira kampanye-kampanye yang akan dilakukan oleh para kandidat itu kan pasti sudah melalui tahapan persiapan gitu ya, berkomunikasi dengan pemilik venue, kemudian berkomunikasi dengan keamanan dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kalau misalnya ini hadirnya dari negara, Pak, ini akan jadi sangat bahaya gitu karena artinya negara itu bisa tidak netral. Tetapi lagi-lagi ini harus diusut. Misalnya timnya Anies, ya, Anies Muhaimin kemudian punya kendala seperti ini harus dilaporkan ke Bawaslu gitu. Begitu juga misalnya tim Prabowo Gibran ya yang kemudian mendapati spanduk menolak capres pelanggar HAM dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekedar spanduk, saya kira ini kan sebagai bagian dari ekspresi gitu ya. Ketika kemudian ada tindakan fisik misalnya dan sebagainya, ini yang kemudian tidak boleh. Tetapi bahwa ini hanya sebagai ekspresi, saya kira nggak ada masalah. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana gaya kampanye dari ketiga pasangan calon ini untuk merebut hati calon pemilih mereka. Apakah memang dengan cara yang interaktif seperti ini juga mampu mendulang suara yang lebih banyak? Terima kasih.